Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah firasat dan intuisi kamu seperti apakah? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita ke shuffle kartunya. Cek energi kamu, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada Knight of Swords. Di sini aku ngerasakan bahwasanya kamu mulai berpikir sangat keras sekali. Kenapa? Karena banyak kejadian-kejadian yang kamu ungkap membuat kamu kaget. Contoh misalnya orang-orang yang mungkin bermuka dua, orang-orang yang memanfaatkan, orang-orang di depan kamu baik, di belakang kamu ternyata menusuk kamu. Nah, di situ kamu mulai berpikir keras. Kamu mengandalkan firasat kamu dan intuisi kamu untuk bisa menilai mereka-mereka yang memberikan energi negatif kepada kamu, ya. Jadi aku ngerasa banyak kejadian-kejadian yang membuat kamu itu sulit memahami. Ya mungkin kamu mengalami banyak hal tentang suatu hubungan kah dari teman-teman kamu yang tadinya terlihat baik-baik saja. Itu kayak mulai ada huru-hara ya yang terjadi. Dan itu membuat kamu bertanya-tanya, ini kenapa? Setelah kamu cari tahu, ya, setelah kamu menilai, ya ternyata banyak dari mereka-mereka itu menyimpan sebuah rahasia. Ya, mungkin dia mencari keuntungan dari kamu, atau dia ingin menghancurkan kamu karena rasa iri, rasa dengki. Ya, mulailah mungkin dia bermanis-manis. Bahkan ada yang melakukan magic terhadap kamu. Karena kamu merasakan dari tubuh kamu yang mungkin sering panas, sering gak nyaman, sering ada hal-hal yang menghantui pikiran kamu. Itu kamu sadari, ini kenapa? Kok aku gak seperti biasanya? Jadi hati kamu berkata, firasat kamu berkata, jangan-jangan ya aku kayak diguna-guna, seperti ada yang mengirim energi negatif ke aku gitu loh. Jadi itu kamu rasakan. Ya. Nah, di sini gambaran kamu ada King of Wands, kamu mulai bertindak dengan pemikiran-pemikiran kamu tadi, kamu mulai bertindak. Ya mungkin dengan mengandalkan intuisi dan firasat kamu coba untuk mencari tahu ya secepatnya apa yang terjadi mungkin pada seseorang tersebut, pada hubungan ini ya. Mungkinkah benar adanya mereka memanfaatkan kamu, atau dari segi pasangan kamu memanfaatkan kamu atau mengkhianati kamu. Di situ akhirnya kamu mengambil tindakan yang terkadang mereka tidak duga. Karena kamu itu adalah orang yang enjoy, kamu tidak akan mempermasalahkan. Kalau dia berkhianat, ya udah, aku buang jauh-jauh. Aku tidak akan bersedih. Aku tidak akan kesepian. Karena kamu adalah orang yang banyak disukai. Jadi firasat kamu mengatakan, ya udah, kalau aku ngerasa nggak nyaman dengan orang ini, arti kata ada yang dia sembunyikan. Ya, arti kata dia nggak tulus sama aku. Karena ketulusan aku tidak terbalas gitu. Oke, nah jadi di situ kamu menyadari ya. Di sini kamu mulai bertindak, apapun akan kamu lakukan demi kebahagiaan kamu. Kamu tidak akan sungkan-sungkan, walaupun itu dia teman baik kamu atau dia pasangan kamu yang sudah bertahun-tahun gitu ya bersama dengan kamu. Kalau dia berbuat curang, ya kamu punya prinsip tidak akan ya
memaafkan gitu. Maksudnya itu memaafkan dengan memberikan kesempatan gitu ya, kesempatan kedua. Kalau memaafkan kesalahannya mungkin itu oke, kamu orangnya juga pemaaf, tapi kamu akan mengingat ya setiap langkah mereka yang membuat kekacauan ini ya. Nah jadi, dan aku merasakan juga beberapa dari kamu pada akhirnya juga tahu, di saat kamu meninggalkan seseorang, di saat kamu mencampakkan orang-orang yang mungkin tidak layak menurut kamu ya, kamu akan segera bertemu dengan orang yang tepat. Ada Two of Cup. Pertemuan ini akan membuat kamu ngerasa sangat bahagia, karena orang tersebut di firasat kamu mengatakan ini orangnya jujur, ini orangnya baik, ini orangnya kayak benar-benar tulus. Akhirnya kamu membina lah hubungan itu, baik itu hubungan percintaan kamu, atau hubungan pertemanan, atau hubungan kerja begitu ya. Karena di dalam pertemuan ini akan menghasilkan sebuah komitmen. Komitmen ini kamu putuskan ya terkadang berdasarkan firasat kamu, intuisi kamu gitu loh. Karena jika seseorang yang bisa memperjuangkan kita dan dia benar-benar tulus sama kita ya, dia akan menunjukkan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Kata-kata itu bisa diucapkan kapanpun, tapi tindakan seseorang itu sulit ya. Kita bisa mengetahui mereka itu dari tindakan mereka, dari cara ke kita ya. Jadi kita tahu orang ini tulus apa enggak gitu loh ya. Nah, aku juga melihat nih, beberapa dari kamu mungkin ada ya yang terkoneksi dengan orang-orang yang sudah menikah, atau orang-orang yang sudah punya pasangan, tapi dia mengejar kamu. Kamu akan merasakan hal itu. Jadi sebelum kamu terjebak, kamu akan menolak ya. Kenapa kamu tolak? Ya mungkin kamu ngerasakan, aku kayaknya nggak nyaman deh dengan dia. Aku ngerasa orang ini ya punya hubungan atau punya status dengan yang lain. Itu membuat kamu kayak menolak mereka yang akan datang ya. Mungkin mereka sudah menunjukkan atau mengekspresikan, bahkan udah mengatakan kalau mereka itu suka kamu, cinta kamu, ingin menjadi pasangan kamu. Tapi di sisi lain hati kamu ada ngerasa nggak nyamannya, seperti ada sesuatu yang dia bohong, yang dia simpan gitu loh. Dia membohongi kamu di sini, dan itu ternyata terbukti. Kamu juga orang pintar dan cerdas. Kamu bisa membaca mimik wajah mereka, membaca situasi ataupun cara bicaranya, sikapnya, perilakunya. Kamu bisa membaca sehingga akhirnya terungkap mereka ya sudah punya pasangan. Di situ akhirnya kamu ya menyuruh mereka pergi dari hidup kamu ya. Karena sebelum terjebak, kamu harus bisa bersikap tegas. Karena jika tidak ya kamu akan terjebak dalam suatu hubungan terlarang ya. Karena di lover ini ada cinta, tapi membuat kamu terikat, sulit untuk bersama, sulit untuk bebas menikmati cinta ini karena ada yang membatasi. Jadi inilah sebenarnya yang terbaca untuk percintaannya kamu. Ada seseorang yang mungkin merahasiakan statusnya dari kamu. Kamu akan menyadari hal itu. Oke? Nah, di sini aku juga ada The Devil. The Devil ini adalah energi negatif. Ya, ini kalau aku sinkronkan dengan The Lover, itu adalah energi negatif yang mungkin orang itu menyukai kamu mungkin dari body kamu, dari penampilan kamu, dari apa yang kamu miliki gitu ya. Nah, itu juga yang membatasinya. Ternyata dia juga bisa jadi orang ketiga di antara kamu mungkin dengan pasangan kamu, atau kamu jadi orang ketiga ya dengan dia dan pasangannya gitu loh. Dan kamu tidak mau itu terjadi. Kamu membuang jauh-jauh rasa itu, mengabaikan dia, sehingga akhirnya semuanya mungkin akan menjadi normal kembali. Oke, ini The Devil. Kamu harus berhati-hati. Kamu akan tahu juga nih orang-orang yang tidak suka kamu, orang-orang yang ingin menghancurkan mungkin hubungan kamu dengan pasangan atau karir kamu ya. Kamu tahu orang tersebut seperti itu. Nah, sehingga akhirnya energi The Devil ini itu akan bisa kamu atasi. Karena kamu sudah banyak pengalaman kan di masa lalu terhadap orang-orang yang seperti ini. Akhirnya gampang aja menilai mereka itu dari sikap mereka, dari cara mereka, dari kata-kata mereka pun bisa kamu menilai. Nah, itulah yang membuat akhirnya ya kamu selalu terhindar dari energi-energi negatif ini. Oke. Ini ada Knight of Pentacles.
Aku merasakan juga kamu harus berhati-hati ya tentang keuangannya kamu. Jika ada yang mau datang ke kamu, mungkin minjam uang atau butuh bantuan apa, ya, itu kamu harus bisa menilai dulu siapa dia, cari tahu dulu tentang dia. Walaupun sekalipun dia itu teman dekat kamu juga harus tahu apa pekerjaannya, apa bisnisnya, apa usahanya, siapa-siapa yang mungkin dekat dengan dia, lingkungan dia. Di situ kamu harus cari tahu. Karena jika tidak, bisa jadi dia akan memanfaatkan kamu. Karena sekarang ini tidak peduli siapa dia, teman kah, saudara kah, pasangan. Kalau dia punya niat yang tidak baik, ya tetap juga akan dia lakukan, memanfaatkan tersebut gitu loh. Ya. Oke, nah di sini aku akan coba baca dari Lenormand. Untuk teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Oke, buat teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Bayangkan yang akan muncul, energi kamu, apakah itu? Nah, di sini ada the child. Beberapa dari kamu, jika ada yang single, kamu akan segera nih menemukan seseorang. Nah, ini kamu juga akan ngerasakan dari firasat kamu. Mungkin kamu kepikiran dia, terus kamu mimpiin dia, hati kamu cenderung memikirkan dia, begitu ya. Dan sepertinya ada kekuatan antara kamu dengan dia di sini. Ada kekuatan dan kamu ngerasakan kekuatan itu. Kenapa energi aku seolah kayak ketarik ya oleh dia? Ternyata di antara kamu dengan dia mungkin saja bisa aja punya chemistry, ya, punya ikatan batin, atau kamu dengan dia itu twin flame. Kamu satu circle dengan dia. Itu yang membuat kamu ngerasa yakin ini orang yang mungkin akan bertemu dengan aku. Dia akan menjadi hidup aku ke depannya gitu loh. Ini jika kamu yang single. Jika kamu yang sudah menikah, mungkin belum punya anak, belum punya keturunan, maka di sini kamu akan mengalami yang namanya ya kebahagiaan cukup luar biasa, mendapatkan keturunan di sini. Aminkan ya. Semoga aja ya seseorang ataupun kamu ataupun dia ya yang belum memiliki momongan, ya semoga aja ya ini akan terungkap semuanya dari intuisi kamu di saat kamu mungkin melakukan pengobatan, mungkin entah di dokter mana. Selama ini kamu mungkin sudah banyak ya kamu berobat ke sana ke sini, dokternya juga bermacam-macam, tapi di saat kamu ketemu dengan dokter ini, bisa jadi ya akhirnya program kamu untuk mendapatkan keturunan itu berhasil ya. Jadi kamu gunakan firasat kamu. Oke. Dan aku juga melihat kamu itu punya kekuatan dalam diri kamu yang membuat akhirnya orang-orang merasa takut kepada kamu. Karena apalagi kamu juga bisa tahu ya, bisa tahu jika orang-orang itu tidak suka sama kamu atau tidak jujur, kamu menyadari, sehingga membuat semua itu akan gampang untuk terbongkar oleh kamu. Makanya banyak orang-orang merasa takut di sini, takut kepada kamu, kebohongannya mereka terbongkar begitu ya. Ini ada di Guardian. Kebahagiaan cukup luar biasa jika kamu bertemu dengan seseorang. Mungkin kamu akan bertemu di sebuah taman ya. Di situ mungkin kamu akan bertemu dan akhirnya bisa intens komunikasi, dan ternyata bisa juga kamu dengan dia jadi pasangan. Amin ya, aminkan. Karena di sini kamu juga harus bisa selektif ya. Jangan sampai kamu itu dibohongi oleh siapapun. Karena bisa jadi intuisi dan firasat kita itu lost gitu ya. Kita nggak bisa membacanya. Tapi kamu harus berhati-hati. Terkadang bisa ambil logika kamu itu terhadap hubungan tersebut ya. Oke. Nah di sini ada the Fierce. Aku merasakan dalam kebebasan kamu ini, kamu akhirnya akan menemukan seseorang yang tepat di sini. Ternyata juga satu circle dengan kamu, atau antara kamu dengan dia itu punya masa lalu yang cukup unik ya, atau cukup menderita. Tetapi di saat kamu ketemu dengan dia, ya kamu dengan dia itu kayak sama-sama udah mulai menuju suatu gerbang kesuksesan. Dan kamu harus bersyukur. Mungkin kayak ini rezeki kamu dengan dia, bisa jadi ya. Bagi kamu yang mungkin ingin segera menikah, ya segeralah. Jika ada yang pengen menambah cucu ya, atau menambah anak begitu ya, ya monggo dilanjutkan begitu. Oke. Nah teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya.
Aku harap teman-teman semua bisa mengandalkan intuisi dan firasat untuk hal apapun yang terjadi, yang kamu alami nantinya ya. Amin. Sampai ketemu lagi. Dadah.